Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 314. Yang Chen berdiri di tempat dengan kegembiraan, kesempatan yang diberikan oleh Han Xian adalah satu-satunya cara dia dapat mengubah status quo. Biaya perawatan ibu angkatnya sudah di luar kemampuannya untuk mengatasi pekerjaannya saat ini. Itulah sebabnya dia memilih untuk tinggal di Bedrock, alasan pulau. Baginya, ini adalah pertaruhan, jika dia menang, dia tidak hanya bisa memenangkan kehidupan baru, tetapi juga membayar perawatan untuk ibu angkatnya. Bu, jangan khawatir, tidak peduli berapa biayanya, aku pasti akan menyelamatkanmu, bahkan jika aku tidak punya apa-apa pada akhirnya, aku tidak akan menyesalinya. Kamu adalah satu-satunya kerabatku di dunia. Aku tidak akan pernah membiarkan Raja Neraka membawamu pergi dengan mudah. Di studio, Su Yingxia telah memberitahu Sutong foto-foto yang telah dia pilih, jadi dia sudah menjelaskan urusan. Namun, Han Xian menemukan bahwa ekspresi Su Yingxia tidak begitu jelas, terutama matanya sedikit sedih. Dalam perjalanan pulang, Han Xian mau tidak mau bertanya kepada Su Yingxia, "Ada apa denganmu, kenapa kamu tiba-tiba sedih?" Su Yingxia menghela nafas dan berkata, "Apakah kamu tahu mengapa Yang Chen tidak punya uang?" Han Xianhi mengangkat alisnya dan berkata, "Jika saya harus menebak, itu mungkin ada hubungannya dengan wanita. Ibu angkatnya sakit parah di rumah sakit, saya mendengar dari Sutong, tahun ini, Yang Chen menghabiskan semua tabungannya, RV semuanya terjual habis, itu sebabnya saya hidup dalam kehidupan yang begitu sunyi." Su Yingxia menghela nafas. Ketika dia pertama kali mendengar tentang perbuatan Yang Chen, dia merasa sangat luar biasa, karena Yang Chen di matanya bukanlah orang seperti itu. Han Xian bisa melihat godaan antara dia dan pemilik toko pengantin, tentu saja dia juga bisa melihatnya. Saya pikir Yang Chen adalah bajingan yang melakukan perjalanan melalui bunga-bunga, tetapi saya tidak berharap dia memiliki sisi seperti itu. Yang paling penting adalah wanita itu bukan ibu kandung Yang Chen. Ibu angkat. Kejutan batin Han Xian persis sama seperti ketika Su Yingxia pertama kali mendengar tentang ini, karena dia menilai dari hubungan antara Yang Chen dan pemilik bahwa Yang Chen harus menjadi orang yang ada di bunga dan memiliki hati. Dan dia menghabiskan uangnya untuk Han Xian mengira itu normal bagi para wanita itu, tetapi dia tidak berharap ini menjadi masalahnya. Ya, saya tidak berharap Yang Chen menjadi orang seperti itu, dan dia benar-benar membayar begitu banyak untuk ibu angkatnya, kata Su Yingxia. Ini yang harus dia lakukan. Bisakah ibu angkatnya lebih baik daripada ibu kandungnya? Jika dia tidak ditinggalkan oleh ibu kandungnya, bagaimana dia bisa bersama ibu angkatnya? Kata Han Xian ringan, perbedaan terbesar antara anak angkat ibu dan ibu kandung adalah hubungan darah, tetapi terkadang hubungan darah tidak berarti apa-apa. Han Xian sangat memahami hal ini, karena ibu kandungnya, Xi Jing, memperlakukan Han Jun dengan baik, ribuan kali lebih baik darinya. Han Xian memahami kata, kasih sayang keluarga. Pada usia yang sangat muda, hal terpenting di dunia ini bukanlah hubungan darah, tetapi siapa yang benar-benar memperlakukan Anda dengan baik. Kecuali Han Tianyang, tidak ada seorang pun di seluruh keluarga Han yang dapat dibandingkan dengan Yan Jun, bahkan jika dia dan Yan Jun tidak memiliki hubungan darah. Bagaimana mungkin seorang ibu rela meninggalkan putranya sendiri? Su Yingxia berkata dengan tidak jelas. Tidak peduli apa alasannya, tidak peduli seberapa menyentuh penjelasannya, itu semua omong kosong. Ibu kandungnya tidak lagi layak menjadi seseorang ketika dia membuat keputusan ini, kata Han Xian dengan dingin. Ada banyak hal seperti itu di masyarakat ini, mereka memiliki berbagai alasan dan kesulitan, tetapi dapatkah alasan dan kesulitan ini benar-benar dibangun di depan kehidupan kecil yang segar? Su Yingxia mengangguk, setuju dengan pernyataan Han Xian. Apakah kamu memperhatikan hubungan antara Yang Chen dan pemilik toko pengantin? Han Xian bertanya tiba-tiba. Su Yingxia berkata, aku merasakannya, jadi kupikir dia bajingan sebelumnya. Tapi dia juga bukan orang baik. Han Xian berkata sambil tersenyum, sengaja meremehkan Yang Chen. Mungkin karena kasihan pada Yang Chen, Su Yingxia tidak dapat menahan diri untuk berdebat untuk Yang Chen, dan berkata, dia sudah dewasa,
jadi tidak mengherankan bahwa dia memiliki kebutuhan dalam hal ini, dan Anda berdua bersedia, bagaimana Anda bisa melakukannya? Katakan padanya itu bukan hal yang baik. Han Xian mengangkat alisnya dengan ekspresi kesadaran yang tiba-tiba, dan berkata, itu benar, tidak mengherankan bahwa ada permintaan untuk ini. Su Yingxia tiba-tiba merasa bahwa kata-kata Han Xian tampaknya penuh makna yang dalam, dan wajahnya tiba-tiba menjadi merah. Dia tidak akan berbelok dan mengisyaratkan sesuatu yang lain. Tapi babi bodoh ini sendiri terlihat seperti orang bodoh, dia tidak mengerti benang merah di spray, jadi bisakah dia menyalahkan orang lain? Su Yingxia menatap Han Xian dengan marah. Kata-kata Han Xian memang merupakan serangan sampingan terhadap Su Yingxia, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa hasilnya adalah pendirian Su Yingxia yang lebih tegas, kecuali dia mengambil inisiatif, Su Yingxia tidak akan pernah melakukan ini lagi. Tetapi tanpa bimbingan Su Yingxia, bagaimana mungkin Han Xian memiliki keberanian? Han Xian tidak tahu apa hasil dari pembenaran dirinya sebagai gantinya, tetapi dia masih bahagia, merasa bahwa dia telah mengambil kesempatan untuk mengingatkan Su Yingxia, dan memperkirakan bahwa hari-hari baik akan segera datang. Kembali ke rumah, besok akan ada pertemuan amal. Su Yingxia harus menyiapkan gaun untuk hadir, dan Han Xian juga harus hadir, jadi dia juga membantu Han Xian memilih pakaian formal. Setelah beberapa saat, Shen Lingyao menelepon. Dia sekarang adalah pemimpin tingkat menengah dari perusahaan keluarga Su. Dia dapat menghadiri pertemuan amal besok dengan cahaya Su Yingxia, tetapi dia tidak memiliki pakaian, jadi dia ingin meminjam satu set dari Su Yingxia. Ketika Shen Lingyao datang ke rumah, Han Xian dipaksa keluar dari kamar. Bibi, bagaimana kabar Jiang Yinging baru-baru ini? Han Xian bertanya pada Hiting. Menyebut Jiang Yinging, Hiting tidak bisa menyembunyikan senyum di wajahnya, dan pada saat yang sama, dia sangat berterima kasih kepada Han Xian, dan berkata, Xian, Bibi Hi telah mencari kesempatan untuk berterima kasih atas masalah ini, dan sekarang Yinging memiliki magang awal sebelumnya. Saya memiliki kesempatan, dan itu masih merupakan perusahaan besar di kota Rong. Saya mendengar Yinging mengatakan bahwa ini semua bantuan Anda. Ketika Yinging kembali setelah beberapa saat, saya harus mentraktir Anda makanan yang enak. Jiang Yinging sekarang memiliki banyak backstage di kota Rong. Dia tidak perlu dengan sengaja mencari pekerjaan sama sekali, dan tidak jarang perusahaan besar mengambil inisiatif untuk menawarkannya cabang zaitun. Bagus, kalau untuk makan, aku masih suka makan hasil kerajinan Bibi Hi di rumah, kata Han Xian sambil tersenyum. Aku tahu kamu ingin menghemat uangku, tetapi uang ini tidak dapat disimpan. Kamu mendengarkan Bibi Hi, kata Hiting dengan tegas. Han Xian tersenyum tak berdaya, dia tahu bahwa jika Hiting tidak diizinkan melakukan ini, dia pasti akan merasa tidak nyaman, jadi dia hanya bisa setuju. Pada saat ini, Su Yingxia dan Shen Lingyao keluar dari ruangan, masing-masing mengenakan gaun, Su Yingxia sedikit mulia dan elegan, sementara Shen Lingyao bermain-main dengan beberapa kelucuan, keduanya sangat menarik, tetapi mereka datang. Untuk sesaat, mata Han Xian hanya tertuju pada Su Yingxia. Shen Lingyao menemukan bahwa Han Xian tidak memandangnya sama sekali, dan mau tidak mau memiliki mata yang redup. Tampaknya tidak peduli seberapa cantik dia berpakaian, Han Xian tidak akan peduli, atau wanita lain di dunia ini. Tidak bisa mengguncang Han Xian sama sekali. Pria yang luar biasa, tergila-gila dan setia seperti itu jarang terjadi di dunia, tetapi sayangnya itu bukan miliknya. Shen Lingyao pasti akan merasa sedikit sedih di hatinya. Bagaimana? Su Yingxia bertanya pada Han Xian saat dia memindahkan roknya. Tidak peduli apa yang kamu kenakan, kamu yang paling cantik, kata Han Xian dari lubuk hatinya. Mendengar komentar Han Xian, Su Yingxia tersenyum dan berkata, benarkah? Tentu saja benar. Apakah ada wanita yang lebih cantik darimu di dunia ini? Di mataku, tidak ada yang bisa mengalahkanmu. Kamu, kata Han Xian tulus. Shen Lingyao tiba-tiba berkata kepada Hiting saat ini, Bibi Hi, kamu tidak perlu memasak malam ini. Ah? Kenapa? Hiting berkata bingung. Makanan anjing sudah penuh, bagaimana mereka masih bisa makan?
Beberapa orang benar-benar tidak sadar, dan mereka tidak peduli jika ada orang lajang di tempat kejadian ketika mereka menyebarkan makanan anjing, kata Shen Lingyao tidak puas. Hiting tersenyum tak berdaya. Sebagai seorang wanita, dia juga bisa merasakan kasih sayang mendalam Han Xian untuk Su Yingxia, belum lagi Shen Lingyao, bahkan dia akan iri. Su Yingxia memelototi Shen Lingyao dengan sengit dan berkata, jika kamu kenyang, jangan makan malam ini. Itu tidak baik, aku lapar dan tidak ada yang peduli, mengapa aku harus lapar? Shen Lingyao berkata dengan percaya diri. Bab 315. Apakah itu terlihat bagus? Di Peninsula Hotel, Qiyun dalam gaun merah berdiri di depan Dong Hao. Warna merah cerah yang mencolok membuat Qiyun seperti mawar halus yang menawan. Kulit putih dan gaun merah menunjukkan kontras warna yang tajam, memberikan kesan visual yang kuat kepada orang-orang. Pada saat ini, Qiyun pasti dapat disebut sebagai 4 karakter daya pikat suatu negara dan kota. Di zaman kuno, itu pasti keindahan dan bencana yang dapat bergejolak di suatu negara. Dong Hao tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Qiyun di depannya begitu indah sehingga dia tidak dapat menemukan kata sifat untuk menggambarkan Qiyun saat ini. Ada ribuan kata di dunia, dan tidak ada kata yang pantas untuknya saat ini. Nona, jika kecantikan bisa menaklukkan dunia, kamu hanya perlu mengangkat alis, dunia adalah milikmu. Kata Dong Hao. Qiyun tersenyum ringan dan berkata, jika dia mengatakan ini padaku, aku akan sangat senang, tapi sayang sekali kamu bukan dia. Dong Hao menundukkan kepalanya, matanya berkedip dengan niat membunuh yang tidak bisa disembunyikan. Dong Hao secara alami tahu siapa yang dibicarakan Qiyun, tetapi Qiyun menunjukkan sisi yang begitu indah untuknya, yang membuat Dong Hao sangat cemburu dan ingin menebas Han 3 juta. Nona, dia tidak pantas mendapatkannya. Dong Hao berkata dengan gigi terkatup. Qiyun memandang Dong Hao dengan jijik dan berkata, apakah Anda layak? Tidak ada seorang pun kecuali dia yang memenuhi syarat untuk membiarkan saya melepas kacamata saya. Lebih baik darinya, kata Dong Hao tidak yakin. Qiyun memandang Dong Hao dengan mencibir, dan berkata, kamu hanya pengawal keluarga Qi, bagaimana mungkin kesempatan itu jatuh ke tangan orang sepertimu, dan bahkan jika kamu diberi 10 atau 100 kesempatan, kamu tidak bisa melakukannya, beberapa hal tidak dapat diselesaikan dengan tinju. Kata-kata ini hampir membuat Dong Hao menggigit geraham belakangnya, dia tidak mengerti mengapa Qiyun memiliki pendapat yang begitu tinggi tentang Han Xian. Di matanya, Han Xian hanyalah sia-sia, untuk menyelesaikan pemborosan seperti itu, dia hanya membutuhkan satu tangan. Bagaimana sampah semacam ini bisa menarik perhatian wanita muda itu, dan bagaimana wanita muda itu bisa mempercayainya? Nona, aku sengaja memberikan segalanya untukmu, bahkan hidupku. Kata Dong Hao. Orang pintar tidak akan pernah membiarkan dirinya mati, itulah perbedaan antara dia dan kamu. Qiyun berkata acuh tak acuh, Dong Hao arogan dan tidak punya otak. Berdasarkan ini saja, dia tidak memenuhi syarat untuk bersama Han Xian. Dibandingkan dengan... Tapi dia sudah menikah, Nona, bagaimana kamu bisa bersama pria seperti ini dalam kapasitasmu, kata Dong Hao bersemangat. Senyum muncul di wajah Qiyun, dan kecantikannya bahkan lebih mencekik. Dia menghembuskan napas seperti biru di antara bibir dan giginya, dan berkata, ini hanya bisa berarti dia lebih dewasa. Tahukah Anda apa pesona pria dewasa? Adalah? Saya tidak tahu. Bertingkah tenang, tidak seperti Anda. Anda tidak dapat melakukan apapun kecuali bertarung dan membunuh, meskipun saya suka merah. Tetapi darahnya menjijikkan. Saya lebih suka dia membunuh tanpa darah. Kata Yun sambil tersenyum. Dong Hao tidak tahu strategi dan strategi apapun. Baginya, cara termudah dan paling langsung untuk mencapai sesuatu adalah membunuh semua rintangan di depannya. Hanya darah yang dapat membuktikan bahwa dia adalah pria yang kuat. Besok, aku ingin semua orang di Yuncheng tahu bahwa aku, Qiyun, adalah yang terbaik di dunia. Malam itu, Han Xian tidak menyangka Shen Lingyao, yang setebal tembok kota, tinggal di rumah dan tidak pergi. Dia diusir dari ruangan, yang membuat Han Xian menggertakkan giginya karena marah. Keesokan paginya, Shen Lingyao dengan arogan muncul di depan Han Xian,
mengangkat alisnya secara provokatif, seolah-olah dia sedang mengambil sumpah kedaulatan. Aku tidur dengan Yingxia di pelukanku tadi malam, jadi iri. Shen Lingyao berjalan ke Han Xian dan berkata dengan sengaja. Han Xian menarik napas dalam-dalam dan berkata, Shen Lingyao, jangan mengganggu garis bawahku, atau aku bahkan akan memukuli wanita. Shen Lingyao sama sekali tidak takut dengan ancaman Han Xian, tetapi bahkan lebih agresif berkata, aku berpelukan sangat erat, Yingxia tidak mengenakan pakaian apapun. Wajah Han Xian pucat pasi, jika bukan karena seorang wanita, dia pasti sudah gila sejak lama. Apa yang kamu katakan? Su Yingxia bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia melihat mereka berdua berbisik. Bukan apa-apa, aku menempati kamarnya tadi malam, aku minta maaf padanya, kata Shen Lingyao. Su Yingxia tersenyum tak berdaya dan berkata, maaf, ini bukan hari pertama kedua saudara perempuan kita tidur bersama. Shen Lingyao memandang Han Xian dengan bangga, dan berkata dengan suara rendah, kamu dengar, ini bukan yang pertama. Sudah sehari. Han Xian sangat marah sehingga dia hampir muntah darah. Dan dia terus menghibur dirinya sendiri di dalam hatinya, Shen Lingyao adalah seorang wanita, tidak masalah jika mereka tidur bersama. Setelah sarapan, ketiganya berganti pakaian, dan Han Xian pergi. Asosiasi amal diadakan di klub pribadi Tianjia, yang biasanya tidak terbuka untuk umum, hanya digunakan untuk acara-acara penting. Kemampuan Tianjia untuk mengadakan asosiasi amal di sini menunjukkan bahwa mereka sangat mementingkan masalah ini. Ini juga yang dipikirkan Tian Changsheng dan Tian Honghui. Han Xian menjadi saudara laki-laki Tian Ling'er. Bahkan jika rumah yang penuh kasih tidak akan membawa banyak manfaat bagi reputasi keluarga Tian, mereka bersedia menerima tamu terhormat tertinggi untuk memperlakukan ini. Urusan. Orang-orang yang datang satu demi satu mendesah tentang hal ini, karena mereka semua tahu apa arti klub pribadi bagi Tianjia, tetapi mereka tidak begitu mengerti mengapa rumah yang penuh kasih di daerah yang begitu saja bisa mendapatkan perhatian seperti itu dari Tianjia. Anda harus tahu bahwa ada banyak tempat seperti Aijiwan di Uncheng, tetapi Aijiwan lebih disukai, yang membuat banyak orang merasakan rasa yang tidak biasa. Sebagai pendiri Aijiwan, Peng Fang juga datang ke klub lebih awal dan berdiri di pintu, merasa sedikit kewalahan, karena dia belum pernah berpartisipasi dalam pertemuan amal seperti itu. Ketika dia mengetahui bahwa Tianjia akan mengadakan pertemuan amal ini untuk Aijiwan di waktu, Peng Fang tercengang untuk waktu yang lama dan tidak kembali ke akal sehatnya. Bagaimana mungkin keluarga Tian, keluarga pertama di Uncheng, peduli dengan institusi dengan pengaruh kecil seperti dia? Ketika Peng Fang melihat Han Xian, itu adalah pertama kalinya dia melihat Han Xian mengenakan pakaian formal, jadi dia sangat terkejut. Sikap rendah hati Han Xian selalu membuatnya mudah untuk mengabaikan keberadaannya, dan tidak sampai sekarang. Peng Fang merasakannya, ternyata Han Xian sangat tampan dan penuh aura. 3000. Peng Fang berjalan ke Han Xian dan melirik Su Yingxia dengan heran. Kakak Peng, kenapa kamu tidak masuk? Han Xian bertanya sambil tersenyum. Peng Fang tampak tertahan dan berkata, saya belum pernah berpartisipasi dalam acara semacam ini, jadi saya sedikit gugup. Han Xian tersenyum dan berkata, apa yang sangat gugup, itu semua orang, bisakah saya masih memakanmu? Meskipun dia berkata begitu, tetapi Peng Fang belum pernah berhubungan dengan lingkaran semacam ini, bagaimana mungkin dia tidak gugup? Xian, apakah kamu membantu masalah ini? Peng Fang memikirkannya, kecuali Han Xian, dia tidak bisa memikirkan orang lain yang akan membantu tanah air yang penuh kasih. Tetapi dia bisa membiarkan Tianjia maju, dan Peng Fang ragu apakah kemampuan Han Xian bisa melakukannya. Saya kebetulan sedikit akrab dengan orang tua Tianjia, jadi saya menyebutkan ini kepadanya. Orang tua itu juga orang yang sangat peduli. Setelah mendengar tentang panti asuhan, dia langsung mengangguk dan membantu. Han Sanchi menjelaskan. Peng Fang tidak merahasiakan keterkejutannya, tetapi tidak menyangka Han Xian melakukannya. Dia selalu berpikir bahwa Han Xian paling banyak adalah pekerja kantoran biasa, tetapi sekarang sepertinya dia sepenuhnya salah. 3000, terima kasih. Jika bukan karena bantuan Anda di rumah yang penuh kasih, kesulitan ini pasti tidak akan berakhir, kata Peng Fang.
Han Xian menggelengkan kepalanya dan berkata, ini yang harus saya lakukan. Ngomong-ngomong, ini istri saya, Su Yingxia. Halo, Sister Peng, kata Su Yingxia dengan sopan. Peng Fang tercengang lagi, Su Yingxia. Kecantikan nomor 1 di Yuncheng sebelumnya, dia menikah. Han Xian di depannya bukanlah nama dan nama keluarga yang sama, tetapi dewa yang tidak berguna. Peng Fang tidak bertanya tentang situasi pribadi Han Xian, dan dia tidak pernah berpikir bahwa Han Xian adalah sampah yang dimarahi oleh ribuan orang di Yuncheng. Kamu adalah Han Xian? Kata Peng Fang dengan heran. Saudari Peng, saya pikir Anda sudah lama mengetahuinya. Lagi pula, nama saya tidak biasa, kata Han Xian sambil tersenyum. Peng Fang tidak memikirkannya sama sekali, karena pria tak berguna legendaris itu benar-benar berbeda dari Han Xian yang dia kenal. Kamu bukan tipe orang yang dikatakan rumor, bagaimana aku bisa mengetahuinya, kata Peng Fang. Bab 316. Saudari Peng, itu semua palsu, bagaimana kamu bisa mempercayainya? Su Yingxia berkata sambil tersenyum, rumor tentang Han Xian di Yuncheng sengaja diselewengkan oleh Su Haichao. Meskipun ada beberapa fakta, kebanyakan dari mereka adalah Su Haichao dengan jahat. Difitnah jika bukan karena Su Haichao, bagaimana mungkin Han Xian dianggap sampah oleh seluruh Yuncheng? Peng Fang memiliki ekspresi malu di wajahnya. Sebelum itu, seperti kebanyakan orang, dia mengikuti tren dan percaya pada rumor. Lagi pula, ada terlalu banyak orang yang mengatakannya dan dia telah mendengar terlalu banyak. Bahkan jika itu salah, itu mudah untuk mempercayainya. Ya, rumornya benar-benar menakutkan. Peng Fang memandang Su Yingxia, tangannya memegang Han Xian, dan dia tampak sangat dekat. Sejauh menyangkut hubungan antara keduanya, itu tidak seperti yang dikatakan dunia luar. Dari sudut pandang ini, dapat dilihat bahwa rumor tersebut tidak dapat dipercaya. Saudari Peng, ayo pergi dulu, kata Han Xian. Aku harus menunggu Dongshan, kata Peng Fang. Apakah Dongshan datang? Han Xian bertanya dengan heran. Peng Fang mengangguk dan menjelaskan, saya sedikit gugup, jadi saya meneleponnya dan memintanya untuk hadir sebagai anggota staf. Jika saya tahu Anda ada di sana, saya tidak perlu mengganggunya. Tidak lama kemudian, Dongshan dan Song Ji muncul bersama. Saat Song Ji melihat Han Xian, dia menundukkan kepalanya tanpa sadar. Kejadian di restoran itu membuat bayangan besar di hatinya, terutama saat melihat Han Xian membuka Lamborghini. Di benak Song Ji berlama-lama. Dia meremas kunci Mercedes-Benz di sakunya, tetapi dia tidak boleh mengungkapkannya lagi, itu akan memalukan di depan Han Xian. 3.000, aku tidak berharap kamu datang juga, kata Dongshan. 3.000 berkontribusi dalam masalah ini. Saya tidak berharap dia memiliki hubungan yang baik dengan lelaki tua keluarga Tian. Terima kasih atas bantuannya kali ini, kata Peng Fang sambil tersenyum. Kalimat ini membuat kelopak mata Song Ji melompat. Orang ini tidak hanya mengenal Tian Linger, tetapi juga memiliki hubungan yang baik dengan Tian Changsheng. Apakah benar-benar ada orang yang luar biasa di Yuncheng? Pada saat ini, ayah dan anak Tian Changsheng dan Tian Honghui muncul di pintu Klubo Use. Ketika mereka melihat Han Xian, mereka berjalan lurus. Hati Song Ji sedikit hancur, bukankah ketika dia muncul, apakah lelaki tua itu harus bertemu langsung dengannya? Song Ji, yang tidak bisa tertawa atau menangis, tidak sabar untuk menampar dirinya sendiri, pria besar abadi macam apa yang menyinggung ini. Tuan, Anda sudah datang, mengapa Anda belum masuk? Tian Changsheng berjalan ke arah Han Xian dengan senyum di wajahnya. Meskipun menantunya pasti tidak punya kesempatan, dia bisa menjadi saudara laki-laki Ling Er hari itu, mengatakan itu suatu kehormatan. Menguasai. Kedua kata ini terdengar seperti petir di telinga Song Ji, dia adalah penguasa Tian Changsheng. Meskipun Song Ji tidak tahu apa itu, hubungan guru-murid telah membuktikan identitas unik Han Xian. Song Ji, yang kulit kepalanya mati rasa, diam-diam melirik Han Xian. Untungnya, dia tidak peduli dengan dirinya sendiri, kalau tidak dia akan berakhir menjadi abu. Ayo pergi, kata Han Xian. Pada saat ini, Song Ji tiba-tiba membungkuk dan berkata kepada Han Xian, Han Xian, aku minta maaf padamu atas apa yang terjadi sebelumnya.
Han Xian berjalan menuju Club Bouse dengan ringan, tanpa berhenti sama sekali. Song Ji menghela nafas berat, meskipun dia tidak tahu apakah itu berguna untuk mengatakannya, tetapi jika dia tidak mengatakannya, dia akan selalu gelisah. Aku tidak menyangka dia begitu kuat. Aku benar-benar idiot sebelumnya, kata Song Ji dengan menyesal melihat ke belakang Han Xian. Dong Shan tahu karakter flamboyan Song Ji, dan dia hanya pamar di depan orang-orang yang tahu dia lebih buruk darinya. Siapa yang mengira dia akan menendang Han Xian sebagai pelat besi? Dengan statusnya, dia seharusnya tidak peduli padamu, kata Dong Shan. Song Ji tersenyum kecut. Siapa bilang tidak? Bagaimana mungkin pria besar seperti Han Xian peduli dengan badut seperti dia? Di Club Bouse, semua orang terkenal di dunia bisnis Yuncheng telah tiba. Ketika mereka melihat kemakmuran langit, semua orang menyapa. Di antara mereka, ada beberapa orang yang mengenal Han Xian. Menyaksikan Su Yingxia dan dia berjalan bergandengan tangan, saya menduga Han Xian sebelumnya. Rumor bahwa 3.000 mungkin ada hubungannya dengan Tian Ling Er juga mengalahkan diri sendiri. Tentu saja, mengapa Tian Changsheng menghargai Han Xian masih menjadi misteri bagi orang-orang itu. Pertemuan amal secara resmi akan dimulai pada pukul 10. Proses umumnya adalah pidato Tian Changsheng dan Peng Fang menceritakan tentang situasi rumah yang penuh kasih saat ini. Ini adalah proses yang diperlukan. Bahkan jika Tian Changsheng maju, mereka harus memberitahu mereka apa mencintai rumah adalah keberadaan seperti itu, apa arti dari keberadaannya. Sebelum itu, sesuatu terjadi yang membuat seluruh klub amal menjadi sensasional. Aula yang awalnya berisik tiba-tiba menjadi sunyi, sangat aneh sehingga pin drop bisa terdengar. Hanya karena sosok merah muncul di pintu, sepertinya dia bisa menekan penonton ketika dia muncul, dan mata semua orang tidak bisa tidak bertaruh padanya. Ada banyak wanita berpakaian bangsawan di tempat kejadian, pengaruh kehidupan di kelas atas membuat temperamen mereka berbeda dari orang biasa, tetapi dibandingkan dengan sosok merah ini, mereka semua dibayangi dan membuat orang merasa malu. Ini. Siapa ini? Sangat cantik tak terlukiskan. Terlalu cantik, dan temperamennya seperti bangsawan. Kapan Yuncheng memiliki wanita cantik seperti itu? Belum pernah. Aku pernah mendengarnya. Dalam desahan orang yang tak terhitung jumlahnya, Qiyun ditakdirkan untuk menjadi fokus penonton hari ini. Pada saat ini, pertemuan amal tidak lagi penting. Para pria di tempat kejadian ingin tahu siapa dia, di keluarga kaya apa dia dilahirkan, dan apakah dia punya pacar atau suami. Yingxia, aku tidak memiliki mata yang menyilaukan, apakah dia Evian? Shen Lingyao berkata tercengang, meskipun dia telah mengenal Qiyun selama bertahun-tahun, tetapi Shen Lingyao belum pernah melihat sisi Qiyun ini, jadi pada saat ini, beberapa luar biasa. Su Yingxia juga tercengang. Kesan Qiyun tentang dia selalu lembut, tapi sekarang, dia seperti peri, cantik dan bergerak, sangat tergila-gila. Aku tidak menyangka Yun berdandan begitu indah. Setelah itu, Su Yingxia melepaskan tangan Han Xian dan berjalan menuju Qiyun. Melihat ini, Shen Lingyao dengan cepat mengikuti. Ketika semua pria menatap Qiyun dengan obsesif, hanya Han Xian yang sedikit mengernyit. Kecantikan Qiyun memang luar biasa, tapi dia tiba-tiba muncul seperti ini, apa yang ingin dia ungkapkan? Mustahil bagi seseorang untuk mengubah dirinya sendiri tanpa alasan, karena dia melakukannya, dia pasti memiliki suatu tujuan. Dan tujuan ini membuat Han Xian merasa sedikit salah. Ini seperti perubahan Qiyun ditujukan padanya. Evian, kamu sangat cantik. Su Yingxia berkata sambil menghela nafas ketika dia berjalan ke sisi Qiyun. Sudah lama saya katakan bahwa Anda dapat membuat sekelompok pria terpesona dengan melepas kacamata Anda. Saya tidak salah, kata Shen Lingyao. Qiyun tersenyum sedikit, dengan bibir merah menunjukkan gigi putih. Senyum ini mempengaruhi pikiran sebagian besar pria yang hadir. Mereka berharap mereka bisa segera sujud di bawah rok delima Qiyun. Kamu juga sangat cantik, kata Qiyun. Di masa lalu, Su Yingxia dikenal sebagai kecantikan nomor 1 di Yuncheng, tetapi dibandingkan dengan Qiyun, dia jelas sangat pucat. Tapi ini adalah saudara perempuan terbaiknya, jadi Su Yingxia sama sekali tidak cemburu,
Sebaliknya dia sangat senang dan berkata, bagaimana saya bisa membandingkan dengan Anda? Anda adalah kecantikan sejati, jika Anda mau berubah lebih cepat. Aku tidak tahu berapa banyak pria yang mengejarmu. Ini belum terlambat sekarang, lihat mata penuh nafsu pria-pria itu, pasti akan ada lalat di sekitar Evian dalam beberapa saat. Shen Lingyao tidak merahasiakan kecemburuannya, tentu saja, kecemburuan ini tidak berbahaya. Dari saat Qiyun memasuki klub Bouse, dia tidak melihat pria lain, dan baru kemudian dia melihat Han Xian setelah mendengar apa yang mereka berdua katakan. Tidak masalah baginya bagaimana mata pria lain terlihat, karena pakaian brokatnya dikenakan untuk Han Xian. Dia memiliki kecantikan yang membuat pria di seluruh dunia, tetapi dia hanya peduli pada Han Xian. Sangat disayangkan bahwa Han Xian, yang memiliki mata jernih, tidak hanya tidak menunjukkan godaan sedikit pun, tetapi malah mengerutkan kening. Tidak peduli berapa banyak pria yang menyukaiku, aku hanya peduli pada satu orang. Qiyun berkata dengan gigih. Su Yingxia dan Shen Lingyao tidak tahu siapa yang dimaksud Qiyun, dan mereka tidak akan pernah mengira bahwa orang ini adalah Han Xian. Tentu saja hanya ada satu. Meskipun kamu cantik, kamu tidak dapat menemukan beberapa suami, canda Shen Lingyao.